Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bego Nalisa. Saya dari kelas 11B, nomor absen 4. Ingin menampilkan atau mempresentasikan hasil PPT saya. Ini hasil PPT saya yang sudah saya buat, yaitu tentang prinsip dan praktik kerja ekonomi Islam. Nah, pengertian muamalah tersendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pergaulan atau perdata. Sementara dalam fikih Islam, itu berarti tukar menukar barang yang memberikan manfaat, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Nah, macam-macam muamalah yaitu ada jual beli. Dalam Islam, kegiatan ekonomi mengandung arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam tukar menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya demikian itu mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Pada Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, syarat-syarat jual beli Islam yang wajib diikuti diantaranya sebagai berikut: 1. Berakal sehat, 2. Kehendak sendiri, 3. Balik, 4. Uang dan barangnya harus halal dan suci, 5. Yaitu ijab qabul. Yang kedua yaitu khiyar. Khiyar tersendiri adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya. Sebaliknya, pembeli juga berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Nah, macam-macam khiyar yaitu ada 3. Yang 1, khiyar majelis, 2, khiyar syarat, yang ketiga, khiyar aibi atau cacat. Nah, yang ketiga ada riba. Riba yaitu bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Nah, ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun itu bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumannya juga sangat berat. Nah, diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas atau perak, ditetapkan syarat yaitu sama timbangan ukurannya, dilakukan serah terima saat itu juga, dan juga secara tunai. Nah, macam-macam riba ini ada 4, yaitu riba fadli, riba kordi, riba yadi, dan riba nasi'ah. Nah, yang selanjutnya ada utang piutang. Nah, utang piutang ini yaitu menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Nah, ini tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya, uang 100.000, kemudian hari harus melunasinya 100.000. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Nah, rukun utang piutang yaitu ada 3. 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lafadz kesepakatan, misal, saya utangkan ini kepadamu. Dan yang berhutang menjawab, ya, saya utang dulu, beberapa hari lagi, atau sebutkan dengan jelas, jika sudah punya akan saya lunasi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan memberinya kelonggaran. Nah, selanjutnya ada sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Nah, syarat dan rukun sewa menyewa itu ada 4.
Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena paksaan. Nah, ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Nah, dalam hal sewa menyewa ini atau kontrak kerja haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama, seperti jenis pekerjaan dan jam kerjanya, berapa lama masa kerjanya, berapa gaji, dan bagaimana sistem pembayaran, harian, bulanan, mingguan, ataukah borongan. Yang keempat, tanjangan atau tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain. Nah, di sini ada mudharabah. Nah, mudharabah sendiri adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal atau sahibul mal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Nah, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Namun, apabila mengalami kerugian, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, yang kelima ada musakah, muzara'ah, dan mukhabarah. Nah, di sini musakadah yaitu kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Nah, yang B ada muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani menggarap di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sedangkan mukhabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani menggarap di mana benih tanamnya berasal dari pemilik lahan. Muzara'ah memang seringkali diidentifikasikan dengan mukhabarah. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Apabila muzara'ah, benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan mukhabarah benihnya berasal dari pemilik lahan. D ada perbankan. Nah, bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Nah, bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Nah, bank konvensional yaitu bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Nah, yang bank Islam atau bank syariah yaitu menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya mudharabah, musyarakah, wadiah, qardul hasan, dan murabahah. Nah, di sini ada asuransi syariah. Nah, nomor 1 ada prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min yang berarti pertanggungan. Nah, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Asuransi merupakan dasar hukum. Asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz pada umumnya. Para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah boleh dan asuransi konvensional haram hukumnya. Yang kedua, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional dikenal dengan dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum jatuh tempo. Dalam asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Sekian hasil presentasi PPT saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan pengucapan kata dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.